Insan muda, sudah siapkah kamu? Lengser wengi sliramu tumake sirmo aja tani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat, insan muda. Selamat berjumpa kembali di acara yang akan membuat tidur kamu di malam Jumat ini tidak nyenyak. Kami kembali lagi untuk menghantui kamu dengan cerita-cerita yang sudah dikirimkan oleh insan muda kepada kami. Terima kasih untuk Sari, Mira, dan Arif yang sudah mau berbagi pengalamannya dan juga mengizinkan kami untuk menayangkannya. Sebelum kita mulai malam ini, ada baiknya kamu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberi keselamatan dan perlindungan selama kurang lebih 1 jam ke depan. Insan muda, pernahkah kamu berpikir kalau mereka yang berbeda alam dengan kita bisa kapan saja menunjukkan kehadiran mereka di sekitar kita? Mereka juga bisa saja memilih cara mereka sendiri untuk berinteraksi dengan kita. Bisa melalui bentuk, suara, ataupun hanya bau saja. Jadi waspadalah insan muda akan kehadiran mereka untuk bertemu dengan dirimu. Mungkin kamu menganggap kalau slogan "jangan dengerin ini sendirian" hanyalah sekedar omong kosong belaka. Tapi jangan salah insan muda. Sudah banyak bukti yang menunjukkan kalau mereka yang gaib ini selalu tertarik dengan hal-hal yang dianggap oleh manusia menyeramkan. Dan tentu saja, mereka bisa saja hadir sewaktu-waktu saat kamu sedang mendengarkan sendirian. Jadi berhati-hatilah, dan sekali lagi, perhatikan sekeliling kamu insan muda. Sebelum kita masuk ke cerita-cerita malam ini, kita akan mendengarkan testimoni dari insan muda yang berbagi pengalaman mereka tentang sebuah kolam renang umum yang terletak di dekat Taman Lalu Lintas Bandung. Selamat mendengarkan, dan ingat, jangan pernah dengerin sendirian. Aku Yuni. Jujur aja kalau hari mulai gelap terus lewat kolam renang dekat tempat aku sekolah dulu. Orang-orang sih nyebut tempat itu sentrum. Tepatnya di depan taman yang ada di Jalan Bali. Pasti aku merinding sendiri deh. Soalnya di sana dulu aku pernah ngalamin kejadian serem. Aku ingat pas baru beres ujian renang di situ tuh. Nah, aku sama Sarah temanku langsung ke tempat ganti baju yang ada di samping kolam. Sialnya tempat ganti baju itu penuh dan aku nunggu di depan pintu aja bareng Sarah. Dari dalam pintu kedengeran suara orang lagi mandi, makanya kita santai aja. Tapi kok ya orang itu gak keluar-keluar ya? Padahal kita udah kedinginan banget. Sarah yang pertama teriak, "Siapa sih ini di dalam? Gantian dong!" Nah, karena kita pikir pasti di dalam sana salah satu teman kita juga. Pas tangan Sarah mau ngetok, pintunya ternyata kebuka dan gak ada siapa-siapa di sana. Kita berdua langsung ngejerit dong, terus kita lari dan gak pernah mau buat ganti baju di sana lagi selama SMA.
Tuh kan merinding lagi nih. Aku bersama ketiga temanku, Ari, Oni, dan Nino, awalnya mahasiswa iseng yang biasa nongkrong di kosan. Tak banyak yang kami lakukan, hanya membuang-buang waktu saja. Namun, semua itu berakhir ketika kami tertarik untuk menjelajahi tempat-tempat seram di Bandung. Mulai dari Jalan Taman Sari, Rumah Kentang, Taman Maluku, Taman Lansia, sampai diusir dari rumah gurita, pernah kami rasakan. Semua hanya rumor belaka. Setiap kami datangi dengan segala perlengkapan kami, tak satupun gambar yang bisa kami tangkap. Tidak ada bukti nyata yang bisa kami ambil. Hanya merinding dan sekelebat-sekelebat saja yang sering kami rasakan. Lama-lama malah bosan. Sebagai ketua pencarian, aku merubah strategiku kali ini. Kita yang biasa pergi bersama, kali ini kita pergi sendiri-sendiri dengan motor. Aku melajukan motorku dengan santai. Angin dingin mulai terasa. Saat kulihat jam, waktu menunjukkan jam 12 lewat tengah malam. Aku memakai handycamku yang aku simpan di stang motor yang sudah dirancang khusus. Lampu merah. Aku berhenti. Tidak ada satupun kendaraan yang lewat di sekitarku. Meski lampu hijau, di seberang jalan tidak ada satupun kendaraan yang melintas. Aku fokuskan diriku dan saat melihat ke jalan satu arah yang akan kulewati itu, pohon-pohon yang tinggi itu seperti membuat terowongan. Dan di arah depan sana sangat gelap sekali. Karena mungkin lampu jalanan sepertinya sedang mati. Saat lampu hijau, aku mulai menggas motorku. Pelan-pelan, aku memasuki jalan itu. Dan aku merasa bersemangat sekali. Mungkin kali ini aku akan bertemu dengan hantu. Ya. Aku harap kali ini aku tidak dikecewakan oleh jalan ini. Jalan Cipaganti.
melihat ke atas pohon-pohon itu berharap aku melihat sosok wanita atau mungkin genderuwo. Pandanganku menyisir ke sekitar jalan di antara batang-batang pohon dan sampai melewati lampu merah pertama. Tidak ada yang kutemukan. Mana nih setan-setan jalan Cipaganti? Ucapku kecewa. Setelah melewati Masjid Cipaganti dan lampu merah selanjutnya, wow, apa tuh? Beberapa meter di depanku, aku melihat seorang kakek tua yang tergeletak di tepi jalan, hampir berada di tengah jalan. Pikiranku serba salah. Aku berhenti cukup jauh dari kakek itu. Aku melihat kakek itu tidak bergerak. Ini setan apa orang ya? Kalau setan, wah, asik nih. Aku melajukan motorku perlahan ke sampingnya. Aku terus perhatikan kakek itu tergeletak dan dia tidak bergerak sama sekali. Bajunya hitam-hitam seperti baju silat. Tapi dia hanya diam saja. Sial. Ini si orang gila. Setelah agak jauh, aku sedikit penasaran. Biasanya kalau itu bukan orang, aku coba menengok lagi ke belakang dan sudah kuduga itu orang gila. Dia masih tergeletak di sana. Aku kembalikan wajahku lagi ke depan dan astaga! Aku melihat satu sosok lelaki memakai pakaian silat berwarna hitam dan sekarang sudah berdiri tegak di tengah jalan. Mirip dengan yang aku lihat tadi saat aku melihat kaca spionku. Benar saja, sosok yang tadi di pinggir jalan itu tidak ada. Dengan kencang aku melewati sosok laki-laki di tengah jalan itu. Aku berhenti sejenak di dekat pom bensin dan apa yang aku lihat tadi? Setan. Tapi aku penasaran. Aku mengambil jalan memutar dan masuk lagi ke jalan Cipaganti. Kali ini aku berhenti dan turun dari motor. Setan! Keluar lo! Jangan berani ngagetin doang! Hoi! Setan! Keluar lo! Tidak ada apapun yang terjadi. Aku melihat ke sekitar, meyakinkan bahwa setan itu benar-benar datang. Nihil. Yang bisa aku lihat hanya satu asap yang ngebul. Asap itu, awalnya aku pikir itu berasal dari sampah yang dibakar. Tapi aku perhatikan lagi. Asap itu lama-lama mulai memadat. Astaga! Lama-lama semakin jelas. Asap itu berubah menjadi berwujud sebuah badan dengan pakaian silat serba hitam. Tapi
Tapi badan itu tanpa kepala. Dan sosok itu mulai berjalan perlahan ke arahku. Sini lo, gue gak takut. Sini lo. Semakin cepat dia berjalan dan dia menabrakku. Aku merasakan satu hentakan yang sangat keras. Aku menceritakan pengalaman ini pada timku. Semua takjub. Tapi setelah kejadian itu, teman-temanku bilang bahwa auraku sekarang nampak berubah. Aku menjadi sering marah-marah dan mudah tersinggung. Kenapa ya? Aku pun merasakan hal yang aneh yang terjadi pada diriku. Jangan-jangan, apa mungkin hantu jawara silat itu To the horse? Right. Cleo? Sudah jam 2 pagi. Sepertinya aku akan tidur. Karena besok ada kuliah pagi. Ya, meskipun aku masih belum mengantuk, tapi aku harus paksakan tidur. Sebentar. Ini bau bunga melati. Semeliwir melewati hidungku. Dan semakin lama semakin pekat. Baunya benar-benar menusuk ke hidungku. Ini sudah keberapa kalinya. Setiap malam Jumat, aku selalu mencium bau bunga melati. Aku yakin ini bukanlah bau bunga melati biasa. Pasti ada hal misterius yang terjadi. Tepatnya di rumahku ini. Mangkus, emang di sekitar rumah ini ada bunga melati ya, Mang ya? Tanya aku pada Mang Engkus yang biasa membersihkan taman di rumahku. Pagi itu, Mang Engkus nampak mengantuk, sehingga pertanyaanku seakan tak digubrisnya. Tak ambil pusing, aku langsung meninggalkan Mang Engkus. Saat keluar di pojok taman, aku melihat sebuah kantong plastik hitam. Dan aku membawanya. Entah apa isinya, baunya sangat tidak enak. Sambil berjalan pergi, aku membuangnya ke selokan besar tak jauh dari rumahku. Sejak saat aku pergi, sampai malamnya sepulang dari kampus ke rumah, perasaanku ini terus saja tidak enak. Aku membuka pagar rumah. Astaga!
Aku dikagetkan oleh Mang Engkus yang menungguku di depan teras. Dia bernada marah. Dia berkata padaku, Nah plastik dipicen. Nah. Hah, plastik? Maksudnya plastik yang tadi pagi, Mang? Emang kenapa sih? Tanyaku pada Mang Engkus. Kamu salah. Ini semua salah kamu. Mang Engkus berlari ke belakang sambil terus bergumam. Aneh. Mang Engkus kali ini membuatku takut. Sampai di kamar, aku masih terus kepikiran kata-kata Mang Engkus. Memang sebenarnya apa sih isinya? Penasaranku membawaku untuk mengintip ke belakang, ke kamar Mang Engkus. Dari luar terlihat kamar Mang Engkus menyala. Lalu kamarnya mati. Pintu yang terbuka sedikit itu menjelaskan bahwa sepertinya Mang Engkus ada di dalam. Ada asap keluar dari kamar Mang Engkus. Roh. Baunya nampak seperti menyan. Jarak kamarku dengan kamar Mang Engkus lumayan jauh. Tapi aku bisa mendengar suara seseorang sedang bersenandung. Meski tak jelas senandung apa, tapi aku yakin itu suara wanita. Jangan-jangan Mang Engkus bawa wanita lagi ke kamarnya. Wah, parah nih. Gak bisa dibiarin nih. Mang Engkus sengaja memarahiku agar aku takut dan tidak memergokinya. Pasti kayak gitu kan? Aku langsung berjalan menuju ke kamarnya dan membuka kamar Mang Engkus. Mang! Hah? Tidak ada siapa-siapa. Aku nyalakan lampu dan benar-benar tidak ada seorang pun di dalam sini. Tiba-tiba terdengar bunyi gesekan sesuatu. Suaranya berasal dari bawah ranjangnya Mang Engkus. Mungkin suara tikus kali ya. Namun saat aku berbalik, suaranya semakin jelas dan semakin kencang. Aku berbalik, dan kali ini ranjang itu pun semakin bergerak. Perlahan aku membungkukkan badanku, ingin melihat apa yang ada di bawah ranjang itu. Posisiku kini sudah menghadap ke bawah ranjang. Namun mataku masih tertutup. Aku tidak berani membuka mata. Tiba-tiba satu sentuhan dingin menyentuh betisku. Bulu kuduku kala itu berdiri semua. Sentuhan itu kali ini menepuk bahuku. Aku memberanikan diri untuk bertanya. Mangkus? Mangkus? Tepukan di bahuku berhenti. Suasana hening. Suara gesekan tadi juga hilang. Aku masih menutup mata. Aku mencoba meraba-raba ke tempat tidur. Astaga. Aku sepertinya memegang rambut. Rambut yang tebal dan panjang. Lalu semakin dekat dengan ranjang itu, semakin dingin, semakin merinding. Kali ini aku sudah tidak tahan lagi. Aku memberanikan diri membuka mataku. Dan Astagfirullah. 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 Satu sosok
wanita berbaju putih dengan rambut panjang hitam menutupi wajahnya, berdiri tepat di atas ranjang itu. Lalu wanita itu tertawa. Astaga, tubuhku lemas. Aku tidak bisa bergerak. Aku berusaha sekuat tenaga untuk membaca ayat kursi, tapi suaraku sangat tertahan. Mataku jelas terus melihat sosok wanita itu. Tiba-tiba saja suatu benda tumpul menghantamku. Saat aku bangun, aku masih berada di kamar itu. Aku melihat Mang Engkus sedang memegang gelas berisi air putih. Aku disuruh meminumnya. Setelah aku minum, aku tidak berkata apa-apa pada Mang Engkus. Kepalaku masih agak sedikit pusing. Mang Engkus menepuk punggungku dan bilang, "Di rumah ini banyak, Neng. Yang paling bandel yang ada di kamar ini. Kemarin yang Neng buang itu penangkal di sini. Jadi, makanya sekarang Neng ditampakkan. Mang udah coba ngusir. Semoga aja rumah ini bisa aman lagi ya, Neng." Hah? Aku hanya terdiam. Dan pernyataan selanjutnya yang membuat aku tahu kenapa bunga melati pekat itu tercium jelas olehku adalah ketika Mang Engkus bilang bahwa sosok wanita itu sudah lama mengikutiku. Saya juga punya pengalaman dulu di pemandian sentrum. Jadi gini, kolam itu kan emang jarang banget dipakai ya sama umum ya. Paling cuma sama tentara atau anak SMA deket-deket situ. Nah, saya yang lagi kepengen renang, dulu emang iseng ke situ karena murah lah. Cuma berapa, 7.500 gitu. Nah, ceritanya begitu jam 4 sore kan kolam renang itu mau tutup. Makanya pada disuruh naik. Saya yang baru nyampe jam 3-an masih belum puas. Ada baru sejam ya. Pokoknya terus aja berenang. Di kolam teh kayaknya cuma tinggal berdua. Saya sama seorang yang rambutnya cepak. Mungkin Tara kali ya. Nah pas nyampe ujung kolam, saya disuruh naik sama yang jaga. Mau tutup katanya. Saya sambil sewot tanya, "Kang, kenapa saya doang yang disuruh udahan, Ari? Dia enggak." Yang jaga malah kelihatan bingung. Dia bilang, "Kang mana? Kamu mah dari tadi juga cuma berenang sendiri." Duh. Di situ saya langsung naik, terus dikasih tahu sama si AA yang dijaga kalau katanya emang dulu banyak orang yang tenggelam di sana pas kolamnya masih 3 meter. Selamat malam sekali lagi untuk insan muda yang baru saja bergabung. 2 cerita dan juga 2 pengakuan tentang sebuah kolam renang di dekat taman lalu lintas sudah kamu dengarkan. Tapi jangan kemana-mana dulu. Masih ada 1 cerita lagi yang akan kita berikan untuk memperburuk mimpi kamu di malam Jumat ini. Insan muda, sebuah cerita seram kadang memang tidak selalu menjadi pertanda buruk. Karena banyak juga kejadian menyeramkan ternyata memiliki arti sebagai sebuah penyadaran kepada diri kita kalau kita harus selalu percaya bahwa Tuhan
tidak hanya menciptakan kita saja untuk tinggal di dunia ini. Tuhan menciptakan mereka dengan berjuta-juta alasan yang mungkin tidak selalu bisa diterima dengan akal sehat dan nalar kita sebagai manusia. Sekian untuk malam Jumat ini. Saya pamit undur diri. Kita bertemu kembali di malam Jumat depan. Dan jangan pernah lupakan satu hal, insan muda. Jangan pernah dengerin sendirian. Selesai juga nih akhirnya film horor sialan, kataku dalam hati. Jam tanganku sudah menunjukkan pukul 11.30 saat lampu bioskop menyala. Waktunya pulang. Ketika aku dan pacarku berjalan keluar dari bioskop, aku mengecek handphoneku dan handphone pacarku yang dititipkan kepadaku. Betapa kagetnya aku ketika aku melihat SMS di handphone pacarku yang kata-katanya sangat mesra. Seketika amarahku meledak. Aku perlihatkan SMS itu padanya dan langsung kutinggalkan dia begitu saja. Aku berjalan agak cepat sambil menuruni satu persatu eskalator yang sudah tidak beroperasi lagi di mal besar ini. Tak terasa air mataku menetes. Lagi-lagi mantannya coba mengganggu hubungan kami. Sekarang aku sudah ada di basement 1 pelataran parkir. Handphoneku terus berbunyi. Kulihat nama yang keluar di display adalah Andre, pacarku. Tangisanku makin kencang ketika aku masuk ke dalam mobil. Aku duduk di kursi supir dan menangis sejadi-jadinya. Aku angkat teleponnya, aku maki-maki dia, dan ku bilang jangan pernah menemui aku lagi. Mulai dari sini kita putus. Setelah ku tutup telepon, aku hanya terdiam. Aku melamun. Hah? Mendadak aku mendengar suara seseorang dari belakangku. Secara refleks, aku langsung menoleh ke kursi belakang. Tapi tidak ada apa-apa. Padahal suaranya terdengar dekat sekali. Suaranya seperti tepat di sebelah kupingku. Jantungku mulai berdetak kencang. Rasa takut tiba-tiba menyelimuti aku. Seketika aku merasakan ketakutan yang luar biasa. Aku langsung menyalakan mesin mobilku. Hah? Kenapa ini? Aduh. Kenapa mendadak mobilku tidak bisa di starter? Aku coba terus dan terus. Semakin panik aku di dalam mobil. Karena aku lihat di sekelilingku hanya ada 2 mobil di parkiran sebesar ini. Nah, tiba-tiba
Tiba-tiba mobilku menyala. Tapi perasaanku makin tidak enak. Ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Beri aku keselamatan ya Tuhan. Aku terus membaca doa. Dan tiba-tiba ketika mobilku mulai berjalan, aku dikagetkan oleh sebuah sentuhan di leherku. Seketika aku merem mobilku. Aku mulai panik, lalu berteriak-teriak. Apa ini? Aku langsung mengambil handphoneku dan coba menelpon Andre. Tapi yang ada hanya nada koneksi error. Ku banting handphoneku dan aku tak berhenti menangis. Tiba-tiba jendela mobilku diketuk oleh seseorang. Aku hanya berteriak-teriak sambil menutup mata. Pergi, 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 pergi. Jangan ganggu, pergi. Tapi samar-samar aku mendengar suara laki-laki memanggil dari luar. Neng, Neng, ada apa Neng? Ketika kulihat, ternyata dia adalah seorang laki-laki dengan pakaian mirip tukang bangunan. Neng, saya tadi lihat mobil Neng mengeram mendadak. Kenapa Neng? Aku sedikit lega. Aku buka jendela dan ku ceritakan apa yang terjadi. Dia hanya menjawab, mungkin itu mah perasaan Neng saja. Tenang Neng, nanti kalau Neng panik malah celaka. Tenang ya Neng, katanya sambil tersenyum. Setelah aku berterima kasih kepadanya, ku tutup kembali jendelaku. Dan ketika aku melihat lagi ke samping, laki-laki tadi sudah tidak ada. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Gak mungkin dia bisa ngilang secepat itu. Gak mungkin. Ya Tuhan. Aku menyalakan tape mobilku. Volumenya aku nyalakan sekencang-kencangnya. Aku coba tenangkan diriku. Tarik nafas dalam-dalam sambil membaca doa dalam hati. Setelah agak tenang, ku mulai menjalankan mobilku. Ku coba mencari pintu keluar, tapi aneh. Kenapa aku seperti terus berputar-putar di tempat yang sama ya? Jelas-jelas aku melihat lambang keluar, tapi ketika aku ikuti, aku tetap terus berputar-putar di tempat yang sama. Aku mulai putus asa. Aku terus menangis tanpa henti. Setelah beberapa lama aku berputar-putar di tempat yang sama, akhirnya aku menghentikan mobilku. Aku hanya diam, pasrah. Dan tiba-tiba
Suara desaan itu terdengar lagi. Tapi kali ini terdengarnya lebih kencang. Ketika aku melihat ke belakang, tetap tidak ada siapa-siapa. Aku sudah tidak kuat. Aku langsung membuka pintu mobil dan berlari keluar. Aku berlari sekencang-kencangnya. Dan tiba-tiba aku dengar ada suara yang memanggilku dengan lantang. Aku hafal dengan suara itu. Ku hentikan langkahku. Ku dengar suara langkah mendekat. Tiba-tiba sosok itu langsung memeluk aku dari belakang. Andre, benar ini Andre. Aku berteriak sambil menangis. Andre! Dia menenangkan aku. Tapi aku terus menangis. Dia mengajak aku berjalan kembali ke lantai atas dan mendatangi satpam mall. Akhirnya setelah aku diberi segelas air dan menenangkan diri, aku bisa menceritakan semuanya secara detail. Semua yang aku alami di basement tadi. Setelah aku selesai menceritakan semuanya, akhirnya satpam yang ada di situ bercerita bahwa memang sering terjadi kejadian yang sama dengan semua yang aku alami tadi. Dan satpam itu juga bercerita bahwa konon tempat ini memang angker. Selain dibangun di atas bekas kuburan, di mana masih banyak jasad yang tidak terpindahkan, di sini juga ada beberapa korban nyawa tukang bangunan. Mereka meninggal saat pembangunan mall ini. Tiba-tiba suara desaan itu terdengar lagi. Tapi kali ini kami bertiga juga mendengar suara yang sama.